Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Cahyaningrum dengan 3 digit NIM terakhir 072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema ketertutupan transformasi. Kali ini kita akan membahas mengenai teorema ketertutupan transformasi. Bunyi dari teorema ini adalah apabila diberikan dua transformasi, yaitu T1 dan T2, komposisi dari T1 dan 2 merupakan suatu transformasi. Nah, di sini kita perlu membuktikan bahwa komposisi dari T1 dan T2 ini adalah transformasi. Maka ada dua macam, yaitu ada T1 bundaran T2 atau sebaliknya yaitu T2 dan T1. Untuk membuktikannya, maka harus dibuktikan bahwa yang pertama T1 bundaran T2 fungsi dari V ke V. Lalu yang kedua, T1 bundaran T2 adalah fungsi bijektif, di mana sesuai syarat fungsi bijektif, kita perlu membuktikan bahwa fungsi itu injektif dan surjektif. Yang pertama, akan dibuktikan bahwa T1 bundaran T2 adalah fungsi dari V ke V. Diketahui, T1 adalah transformasi, maka jelas bahwa T1 merupakan fungsi dari V ke V. Lalu, T2 juga transformasi, maka jelas bahwa T2 merupakan fungsi dari V ke V. Karena keduanya merupakan transformasi, maka keduanya juga memiliki kodomin atau daerah asal dan juga range atau daerah hasil pada V. Nah, misal kita ambil sembarang X elemen V. Nah, karena T2 ini merupakan transformasi, maka pasti ada titik pada V. Misal kita ambil Y anggota V, sehingga terdapat Y yang merupakan bayangan dari X terhadap T2. Lalu, karena T1 merupakan transformasi, maka pasti ada titik pada V. Nah, kita ambil lagi sebuah titik yaitu Z elemen V, sehingga Z merupakan bayangan dari Y terhadap T1. Nah, maka diperoleh Z sama dengan T1Y. Nah, karena Y tadi bernilai sama dengan T2X, maka dapat kita ganti menjadi T1 T2X. Berdasarkan definisi dari komposisi, bila terdapat T1 T2X, maka dapat kita tuliskan bahwa T1 bundaran T2. Nah, karena Z elemen V, maka T1 bundaran T2 juga elemen V. Maka T1 bundaran T2 merupakan fungsi dari V ke V terbukti. Nah, lalu untuk membuktikan T1 bundaran T2 adalah fungsi bijektif, pertama akan dibuktikan bahwa T1 bundaran T2 merupakan fungsi injektif. Di sini ambil sembarang Z elemen V. Nah, karena T1 transformasi, maka T1 ini fungsi injektif. Akibatnya terdapat Y elemen V sehingga T1Y sama dengan Z. Nah, karena T2 transformasi juga, maka T2 juga fungsi injektif. Akibatnya ada X elemen V sehingga T2X sama dengan Y. Nah, jadi untuk Z elemen V ada X elemen V sehingga Z sama dengan T1Y. Karena Y tadi sama dengan T2X, maka kita ganti menjadi T1 T2X sesuai definisi komposisi lagi. Jadi dapat kita tulis menjadi T1 bundaran T2X. Artinya, setiap unsur V ini mempunyai prapeta oleh T1 bundaran T2, sehingga T1 bundaran T2 merupakan fungsi injektif. Lalu yang terakhir akan dibuktikan bahwa T1 bundaran T2 merupakan fungsi surjektif. Di sini, ambil sembarang X, Y elemen V dengan T1 bundaran T2X sama dengan T1 bundaran T2Y. Nah, karena T1 bundaran T2X sama dengan T1 bundaran T2Y,
maka T1 T2X sama dengan T1 T2Y. Di sini diketahui bahwa T1 dan T2 merupakan transformasi, maka T1 surjektif. Lalu, maka T1X sama dengan T1Y dan T2 surjektif, maka T2X sama dengan T2Y. Nah, di sini berakibat bahwa X itu sama dengan Y untuk sembarang X dan Y elemen V. Artinya, jika T1 bundaran T2X sama dengan T1 bundaran T2Y, berakibat X sama dengan Y. Sehingga terbukti bahwa T1 bundaran T2 fungsi surjektif. Nah, karena T1 bundaran T2 ini fungsi injektif dan fungsi surjektif, diperoleh bahwa T1 bundaran T2 merupakan fungsi bijektif. Jadi terbukti bahwa komposisi dari T1 dan T2 juga termasuk transformasi.